Oke, sekarang kita lanjut ke rekaman yang kedua, yakni saat ini saya akan membahas tentang pembahasan soal-soal UTS tahun lalu tentang sistem persamaan. Ya, di emas saya melihat bahwa Pak Seno sudah membuat kode, yakni kode LU dekomposisi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear, sistem persamaan linear yang kita akan bentuk dalam bentuk matriks A dan matriks B. Tapi, berdasarkan soal-soal UTS tahun lalu ya, ya berdasarkan tes-tes tahun lalu, di sini saya sudah buat soalnya. Biasanya mereka itu mintanya itu dalam metode eliminasi Gauss. Ya, eliminasi Gauss tuh. Ya, ini juga eliminasi Gauss. Sedangkan yang Pak Seno kasih itu baru LU dekomposisi. Nah, beberapa dari kalian sudah saya tanya, katanya di kelas Pak Seno itu cuma dijelaskan mengenai eliminasi Gauss saja, tapi tidak dikasih kodenya. Makanya saat ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang kode eliminasi Gauss dan konsep eliminasi Gauss sedikit ya. Nah, ini dalam hal ini nih, nah ini LU dekomposisi doang nih yang dikasih nih. Nah, my LU. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Ya, jadi metode Gauss tidak dikasih kodenya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu eliminasi Gauss. Jadi misalnya kita punya persamaan kayak gini. Kita punya persamaan. Nah, salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan ini itu adalah dengan melakukan metode eliminasi. Ya, eliminasi biasa. Kalian pasti udah sering lah melakukannya. Nah, eliminasi Gauss itu adalah membuat persamaan ini yang tadinya seperti ini itu menjadi persamaan kayak persamaan segitiga ya, atau bisa dikatakan kalau ini dalam bentuk matriks, matriksnya seperti ini bisa seperti menjadi matriks segitiga. Jadi yang ini jadi 0, yang ini juga jadi 0. Nah, gimana caranya? Jadi misalnya di baris kedua, saya ambil baris kedua, ini saya pengen membuat jadi 0. Ya, tentu saja untuk membuat ini jadi 0, kita bisa melihat min X ini harus ditambah X biar bisa jadi 0. Oleh sebab itu, persamaan yang kedua ini semuanya itu saya tambah dengan setengah kalinya dari persamaan pertama. Saya ulangi, yang persamaan kedua ini itu saya tambahkan dengan setengah kalinya dari persamaan yang pertama. Jadi kalau persamaan pertama ini saya kalikan setengah, ini kan jadinya X. Oke? Nah, ini min X ini saya tambahkan dengan persamaan pertama yang dikalikan setengah tadi, itu berarti min X ditambah X. Maka dia hasilnya 0 di sini. Nah, yang ini 2Y itu ditambah dengan setengah dari min 3. Berarti 2Y ditambah min setengah dari min 3, setengah dari 3 tuh berarti 1,5. Berarti 2Y dikurang 1,5. Maka di sini jadinya 0,5. Nah, terus ini yang selanjutnya yang min 3Z ini itu ditambahkan dengan setengah dari 2Z. Maka ini menjadinya itu min 2Z. Dan ini 2 itu ditambah dari setengah dari min 6. Itu jadi 2 dikurang 3, jadinya min 1. Begitu juga dengan yang ini. Kalau yang ini, kalau yang sebelumnya baris kedua ini ditambah, ini dikurang. Jadi ini dikurang dengan setengah dari persamaan pertama. Yakni 1 dikurang dengan 1. Maka hasilnya dia jadi 0. Dan yang lain itu mengikuti. Nah, ini sudah ada penjelasannya di sini. Dan untuk yang selanjutnya,
Ini saya pengen membuat ini jadi 0. Maka idenya mirip seperti yang sebelumnya. Jadi persamaan yang ketiga ini saya kurangi dengan persamaan kedua dikali 5. Maka di sini jadi 0. Oke? Terus kita lakukan substitusi mundur. Sehingga kita dapat nilai X, Y, Z. Nah, kalau kalian lihat di sini ada pola. Dimana kalau seandainya saya punya 4 persamaan atau 5 persamaan, maka kalian bisa melihat di sini persamaan yang kedua dan ketiga itu mengalami hal yang sama, ya, hal yang sama yakni mereka sama-sama dioperasikan terhadap persamaan pertama. Maka kalau saya punya persamaan yang keempat atau kelima, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami pengoperasian terhadap persamaan yang pertama. Atau saya bisa menuliskannya secara general tuh seperti ini. Jadi itu I sama J itu menandakan garis dan kolomnya, K itu saya definisikan seperti ini, dan N itu adalah ukuran dari matriks matriks A-nya ini. Nah, jadi bisa dikatakan persamaan linear yang kayak gini, itu bisa saya ubah menjadi matriks A sama B. Ukurannya itu N kali N, dan bisa saya selesaikan tiap-tiap komponennya itu menjadi matriks si segitiga ini dengan menggunakan persamaan ini. Nah, kuncinya ialah kita melakukan bentuk ini itu secara berulang. Jadi misalnya untuk I sama dengan 2, maka ini sama dengan A21 misalnya. I sama dengan 2, J sama dengan 1. A21 sama dengan A21 dikurang, misalnya di sini K-nya berapa gitu kan. A23 per A2, sorry. K-nya misalnya A21 misalnya, terus di sini A33 gitu kan. Terus ini dikali misalnya. Dikali dengan AKJ, misalnya AK1 berarti. Jadi setelah saya hitung itu, nanti saya akan ulang lagi terhadap yang I sama dengan 2, J sama dengan 2, dan saya ulang lagi terus. I sama dengan 2, J sama dengan 3, saya ulang lagi. Terus sampai semua J-nya itu selesai, maka saya lanjut ke I sama dengan 3, J sama dengan 1, dan seterusnya. Seterusnya seperti itu. Nah, makanya itu, di kodenya, ini saya udah buat kodenya. Nah, ini bagian utamanya. Kalian bisa melihat di sini, saya mendefinisikan M itu sama dengan A, J, I per A, I, I, gitu kan. Dengan J itu pengulangannya saya definisikan seperti ini, dan I itu pengulangannya ini, dan K itu pengulangannya ini. Ya. Nah, ini kan mirip ya dengan persamaan yang tadi ini. Ini kita lihat di sini. Dia seperti ini persamaannya. Dan di sini ada AIK per AKK. Nah, itu saya definisikan sebagai M. Lihat ya. Di sini ini saya bandingkan aja kayak gini. Nah, ini yang bagian ini saya definisikan sebagai M. Di M nih. Ya kan? Dan ini AKJ itu saya definisikan sebagai AIK. Dan AJK itu saya definisikan di sini sebagai AIJ. Ya, jadi memang indeksnya berbeda, tapi maksudnya itu sama. Bentuknya sama nih, bentuknya sama seperti ini. Dan tujuan dari ini itu adalah membuat matriksnya itu menjadi matriks segitiga seperti ini. Dan hal utama dan terpenting dari ini itu adalah pengulangannya, loopingnya. Kalian bisa lihat di sini loopingnya itu dari I sama dengan 1 sampai N-1, dari J sama dengan 1. Tadi. Oke, kayaknya ada yang salah. Oh, sorry, maaf. Karena tadi ada hilang dikit tadi ya. Nah, jadi dari J sama dengan 1 sampai dari J sama dengan I ditambah 1 sampai N, terus dari K sama dengan 1 sampai N ditambah 1. Oke, jadi maksudnya itu ialah kita sudah dapat bentuknya persamaannya seperti ini untuk tiap-tiap komponen, dan kita lakukan untuk semua komponen
secara berulang, secara looping, ya. Nah, di sini ada yang bagian ini itu adalah ketika misalnya matriksnya itu ini kan di sini 2. Nah, bisa aja di sini matriksnya itu 0. Ya, di baris pertama itu 0. Kalau misalkan demikian, maka kita memindahkan baris yang pertama ini menukarnya dengan baris yang kedua misalnya. Nah, terus untuk yang ini adalah bagian substitusinya. Jadi, ini sama seperti matriks yang Pak Seno berikan. Jadi, kita tinggal menggunakan si ininya aja nih. Kita panggil gitu fungsinya nanti. Jadi, misalnya kita punya matriks A, kita punya matriks B, maka kita panggil aja X sama dengan my L goes dalam kurung A, B. Jadi seperti itu. Nah, kodenya ini akan saya bagikan nanti di Mas. Jadi sekarang kita lanjut ke, nah ini dia, pembahasan soal. Nah, untuk pembahasan soal ini ada beberapa tips yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah bahwa kalian harus mengetahui atau harus tahu sistem persamaannya. Jadi misalnya dikasih sebuah permasalahan fisika dan kalian harus mencari sistem persamaannya itu seperti apa. Nah, biasanya itu berupa total. Nanti kita akan lihat seperti apa. Terus baru yang kedua itu definisikan matriksnya. Dan baru setelah itu selesaikan dengan menggunakan fungsi internal yang sudah diberikan. Oke, kita langsung aja di soal yang nomor 1 ini. Oh ya, sebelum kita kerjakan, sama seperti rekaman sebelumnya, kita pertama buat folder terlebih dahulu. Misalnya di sini untuk matriks. Terus kita masukin ininya, kode oktavnya. My L goes ini copy, terus kita masukin ke sini, paste. Terus kita cari my LUX. My LUX ini kita pindahkan ke sini. Sorry, bukan akar fungsi. Ke matriks. Oke, LUX ini ada nggak ya fungsi ini? Dia ada manggil gak? Oke, ya dia tidak ada memanggil apa-apa di sini. Ini kita exit, kita coba buka. Kita coba di mana tadi? Discom, distensi. Ini kita coba buka. Ini kita coba buka. Kita coba jalankan. Change directory. Biar nanti komputer membaca filenya itu ya. Oke, sudah. Nah, baru kita bikin, misalnya di sini kita bikin 1A. Nomor 1 aja. Sorry. Kita save. 1. Yes. 1. No. Nah, kita baca nomor 1 ini. Jadi misalnya di sini ada sebuah pabrik dan mereka mempunyai bahan itu
logam, plastik, dan karet, yakni sebesar ini, ya. Dan mereka ingin membuat 3 jenis bahan listrik dari bahan ini dengan komposisinya seperti ini. Nah, yang 1A ini disuruh buat sistem persamaannya. Yang artinya ini secara tips ini tadi ya, kita harus tahu terlebih dahulu sistem persamaannya itu seperti apa. Dan biasanya itu berupa total. Nah, di sini kita lihat. Kita lihat di sini total dari logam ini itu adalah ini. 2,12 kg. Total dari plastik itu adalah ini. Ya, 0,0434. Dan total dari karet itu adalah 0,164. Dan ini dalam kilogram, sedangkan ini dalam gram. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan dari komposisi ini ya, total logamnya ini itu adalah 15 dikalikan dengan banyaknya komponen 1 ditambah 17 dikalikan dengan banyaknya komponen 2, 19 dikalikan dengan banyaknya komponen yang ketiga. Nah, dengan demikian kita bisa membuatnya seperti ini. Oh, bentar dulu. Ini ya benar ya. Anggaplah misalnya komponen 1 itu adalah X. Maka di sini totalnya itu adalah 2,12. Ya, ini dikali dengan misalnya 10 pangkat 3. Kalau dalam bentuk dalam gram ya, kilogamnya. Ini sama dengan 15X ditambah 17Y tambah 19Z. Nah, terus ini kita lanjutkan lagi. Ini adalah 0,0434 dikalikan 10 pangkat 3. Nah, ini dikalikan dengan 0,25X ya, 0,33Y ditambah dengan 0,42 Z. Terus lanjut lagi. Ini kita bikin 0,1164 dikalikan 10 pangkat 3 itu sama dengan X ditambah 1,2 Y tambah 1,6 Z. Nah, jadi ini sistem persamaannya nih. Jadi kita bisa melihat bahwa ini total. Ya. Ini total. Total si bahan-bahannya ini. Bahan logam, plastik, dan karet. Sesuai dengan tips yang saya buat ini. Jadi sistemnya itu biasanya gak jauh-jauh dari total. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa mendefinisikan. Kita bikin dulu. Saya bikin aja gitu. Biar gampang lah. Oke. Sistemnya itu kita bikin A itu sama dengan bentar. Nah, ini 15 11 19 terus
0,25, 0,33, 0,42. Terus 1, 1,2, 1,6. Ya, ini udah selesai. Kayaknya enggak deh, enggak pakai. Nah, terus baru yang B-nya itu kita bisa tulis yang B-nya itu sama dengan kita bikin lagi. Ini adalah 1,2 dikali 1E3. 1E3 itu maksudnya 10 pangkat ya, 10 pangkat 3. Terus ini 0,0434 dikali dengan 1E3 lagi. Terus ini 0,164 dikali dengan 1E3 lagi. Ya. Terus kita tinggal panggil aja deh. Di sini X-nya ya, kita tinggal panggil aja deh. Begini. Harusnya tidak ada error ya. Oke. Di sini B-nya harus sama dengan matriks yang kita kasih kemarin. Ini dijalankan. Nah, dapatlah di sini X itu 20, 40, dan 60. Jadi banyaknya kabel yang pertama itu adalah 20. Terus banyaknya kabel yang kedua itu adalah 40. Dan banyaknya kabel yang ketiga itu adalah 60. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita masukkan ke sini, coba. Kita masukkan ini 20 kali 15 tuh berapa ya? 300. Terus 40 dikali 17 tuh berapa tuh? 8, 680. Ya, 680 ya. 300, 680 berarti 980. Oke. Nah, ini 19 dikali 60. Itu berarti 1140. 1140 ditambah dengan 980. Maka itu jadinya itu 2120. Ya sama ya dengan ini ya. Teman yang ini. Ya kalian coba sendiri hitung ya. Ini benar nih hasilnya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan lux? Jadi di sini alih-alih saya pakai X, saya pengen coba pakai Y aja, misalnya. Jadi ini kita kasih nama mylux ya. mylux. Nah, ini tidak. Apa yang terjadi? Source error. Oke, error masih ini ya dia ya. Masih kaitannya ada salah kah? Coba begini. Oke, berarti dia belum membaca nih filenya belum kebaca nih. Filenya belum kebaca. Oke, mylux. Ini mylux itu di sini kan? Ya. Seharusnya bisa. Tadi dia bisa. Error. Error. File. Kenapa ya? Masalah apa ya? Oh,
Ini pakai kurung ini. Coba ya. Ya, itu bisa ya. Nah, sama ya. X sama Y-nya 20, 40, 60. Jadi seperti itu kira-kira bagaimana nanti kita akan menjawab UTS Fiskom dalam menyelesaikan sistem persamaan. Nah, ini selanjutnya di nomor kedua, soal 2. Oke, jadi di soal yang kedua ini kita lihat. Dia itu ada sebuah tangki C1, C2, dan C3. Dan di sini ada alirannya. Alirannya itu bisa didefinisikan sebagai ini. Ya, jadi misalnya saya pilih tangki yang pertama. Kita lihat dulu. Di tangki yang pertama ini ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuknya ini itu adalah sekitar 500 mg per second. Terus yang masuk ke sini itu ada Q21 dikali C2. Dan di sini ada yang keluar itu ada Q13 dikali C1. Dan di sini yang keluar itu adalah Q12 dikali C1. Ya. Dan C1 itu adalah volume dari si tangkinya ini. Nah, jadi kan sebenarnya bisa kita tuliskan jadi seperti ini sistemnya. Jadi C1 ya, itu bisa kita tulis sebagai 500 ya. Ini untuk tangki yang pertama ya. Tangki 1. Jadi 500 ya ditambah Q12 C2 ya. Nah, ini dikurang karena dia keluar nih. Dia keluar dalam gambar ini, dia keluar. Q12 dikali C1 dikurang Q13 dikali C1. Oke. Ya, terus untuk yang tangki yang kedua, tangki 2, maka ini bisa saya tuliskan jadinya C2 itu sama dengan, kita lihat di tangki kedua ini ada yang masuk, ada yang keluar. Oke, yang masuk itu adalah Q12 dikali C1. Nah, yang keluar itu adalah Q21 C2 Q23 C2. Jadi yang keluar itu minus ya, yang masuk itu plus. Terus tangki ketiga itu bisa kita definisikan sebagai C3 sama dengan, nah di tangki yang C3 ini ada yang masuk nih. 3 masuk, 1 keluar. Maka di sini yang masuk itu adalah Q13 C1 ditambah Q23 C3 Q23 C3 ditambah ditambah 200. Nah, ini yang keluar ini adalah dikurang Q33 C3. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kita disuruh cari C1, C2, C3. Jadi kita kumpulin semua nih C1, C2, C3-nya. Jadi misalnya dalam hal ini saya bisa menulisnya itu sebagai C1 dikali C1-nya itu dikali 1. Jadi ini saya pindahkan semuanya ini ke ruas kanan kecuali 500-nya. Oke. Jadi ini C1 ditambah Q12 ditambah
Q13. Nah, ini dikurang Q12 C2. Dan ini sama dengan 500. Sama dengan ini. Saya pindahkan semuanya ke ruas kiri yang ada C2 dan C1-nya. Maka ini akan menjadi C2 dikali 1 ditambah Q21 ditambah Q23, dan di sini dikurang Q12 C1. Dan ini sama dengan 0. Oke. Terus yang ketiga sama juga. Jadi kita pindahkan C3 dan C1-nya itu ke ruas kiri, maka di sini C3 dikali dengan 1 dikurang dengan Q23 ditambah dengan Q33, dan di sini dikurang C1 Q13 C1. Dan ini sama dengan 200. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita masukin semua Q-nya dan kita hitung dalam bentuk matriks. Ini bagaimana? Nah, oke, kita simpan terlebih dahulu. Ini kita simpan sebagai nomor 2. Maka di sini A sama dengan, kita bikin kayak gini. Persamaan yang pertama ini, kalian harus lihat nih. Dia ada C1, C2. Maka di sini C1-nya itu adalah 1 ditambah dengan Q12 dan Q13. Kita langsung jumlahkan aja ya. Q12 dan Q13. Berarti di sini 131. Ya. 131. Terus Q2-nya min Q12. Oke, min Q12. Min Q12. Berarti di sini adalah min 90. Nah, di sini dia tidak ada C3. Tapi persamaannya sampai C3 di sini. Ada C3 di sini. 3 persamaan, 3 variabel. Maka di sini harus ada 3 variabel. Maka di sini kita harus bikin di sini 0. Ya, karena tidak ada C3 di persamaan pertama. Nah, selanjutnya ke persamaan kedua di sini adalah Q21 dan Q23. Nah, tapi ingat, ini urutannya harus sama. C1, C2, C3. Di sini, saya tulisnya itu C1-nya di sini. Maka saya harus tulis di sini C1 terlebih dahulu. Ya. Jadi C1 kita lihat di sini Q12 90. Minus 90. Minus 90. Q2-nya, C2-nya itu adalah Q21 ditambah Q23 ditambah 1. Q21 ditambah Q23 ditambah 1. Maka ini 91. 91. Nah, tidak ada C3 berarti 0. Enter lagi. Nah, di sini cuman ada Q1 doang. Ya. Minus Q13. Nah, berarti di sini minus 40. Jadi harus sama, urutannya harus sama ya. Urutannya harus sama. Terus di sini C2-nya tidak ada, berarti kita bikin 0 di sini. Kita bikin 0. Nah, di sini kita lihat di sini ada C3 dan C3 itu adalah 1 dikurang Q23 ditambah Q33. Q23, Q33. Ini gimana tadi? Persamaannya? 1 dikurang ditambah
Oke, Q33 tuh 120. Ya, 1 ditambah 120 tuh 121 dikurang berapa? 23. Dikurang 23 berarti di sini 61. Nah, selesai nih. Kalau sudah selesai, ya, untuk matriks A-nya kita definisikan matriks B-nya. Ya, matriks B-nya itu kita lihat totalnya. Ini 500. Terus yang kedua itu 0. Yang ketiga itu 200. Ya. Nah, setelah itu kita coba nih. X X itu sama dengan my L Gauss dalam kurung A, B besar. Terus di sini Y sama dengan my LU X dalam kurung A, B besar. Nah, perhatikan kapital ya. Di sini kita pakai kapital. Jadi kalau kalian tidak sengaja nulisnya itu jadi kayak gini, itu dia tidak akan bisa. Jadi harus diperhatikan kapitalnya. Dan kita jalankan. Apakah bisa? Nah, sama ya hasilnya ya. Jadi C1, C2, C3 itu sebesar segini. Dan ini dengan menggunakan dua metode hasilnya sama. Berarti dua-duanya benar. Kodenya dua-duanya benar. Jadi seperti itu. Jadi intinya dalam menjawab soal UTS nanti untuk yang matriks sistem persamaan linear, kalian harus tahu sistemnya terlebih dahulu. Dan biasanya itu berupa sebuah total. Jadi ada total di dalamnya, total sistem gitu. Nah, terus kalian bentuk matriks dan kalian selesaikan itu. Ya, contohnya seperti ini ya, tadi ya. Yang nomor 1 dan yang nomor 2. Sama juga perlu dicatat. Di sini saya kasih tambahan. Perlu dicatat jumlah variabel itu sama dengan jumlah persamaan. Jadi kalau persamaannya ada 5, ya variabelnya harus ada 5. Jadi kalau misalkan di sini tadi persamaannya ada 3, tapi di sini variabelnya itu cuma ada C1 sama C2. Tetap harus ditambahkan C3, yang mana C3-nya itu adalah 0. Atau di sini C1 sama C3 ada, C2-nya tidak ada. Tetap harus ditambahkan C2-nya itu adalah sama dengan 0. Oke, biar apa ya? Karena persamaannya di sini ada 3, variabelnya ada 3. Biar bisa diselesaikan permasalahannya. Itu basic matematika ya. Oke, lanjut. Kita lanjut di soal yang nomor 2 ini. Di soal nomor 2. Di sini ada digambarkan sistem pegas. Dan kita disuruh cari persamaannya. Mulai dari yang pertama dulu, kita anggap yang ke atas itu adalah positif ya. Kita anggap yang ke atas itu adalah positif, maka kita bisa membuat sistem persamaannya. Oke, bentar. Kita bisa membuat sistem persamaannya itu. Oke, bentar. Oh, baru 30 menit ya bisa lah. Kita bikin persamaannya. Ini sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem 4, dan sistem 5.
Oke, kita mulai. Untuk yang sistem pertama, kita lihat ya di atas itu adalah K1X1, di bawah itu adalah MG1, M1G, K2 dikali X2 dikurang X1. Ya. Dan di sini karena dia setimbang, maka ini kita bisa mendefinisikannya dengan persamaan ini. Maka total gayanya itu adalah sama dengan 0. Dengan demikian, bisa kita tulis menjadi seperti ini. K1X1 dikurang, ya, dikurang M1G, ya, dikurang lagi, nah, dikurang K2, ya, K2 di sini dalam kurung X2 dikurang X1. Dan ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi. Ya, karena nanti kan dia massa dan tetapan pegasnya itu ada, kita disuruh cari X1, X2, X3, X4, dan X5, maka itu bisa kita buat jadi kayak gini lagi. X1 ya, dalam kurung K1 ditambah K2. Nah, seperti itu. Terus ini kita kurang K2 X2. Ya, jadi di sini K2 X2 kita kalikan, di sini K2 X1 kita kalikan juga, maka jadi tambah di sini. Ya, maka di sini jadi tambah. X1-nya kita kumpulkan dan kita lepas di X1 di sini. Nah, terus alih-alih kita tulis sama dengan 0, kita tulis sama dengan M1G. Ya, karena M1 sama G, ini G, ini M1-nya, itu diketahui. Jadi gampang kita nanti hitung ya. Nah, terus selanjutnya untuk sistem yang kedua, kita lihat. Maka di sini K2, X2 dikurang X1, M2G, sini K3, X3 dikurang X2. Nah, biar gampang, saya akan menuliskannya seperti ini. Kita langsung jabarkan. K3, X3, biar cepat ya. Terus di sini K2-nya saya lepas. X2-nya saya lepas. Oke. Di sini jadinya kayak gini aja. 2. Maka di sini yang dilepas itu maka di sini K2 dikurang K3. Oke. Kedua dikurang K3. Dan di sini X1 adalah min. Seperti min K2 X1. Ya. Nah, ini dia adalah min di sini. Maka di sini sama dengan M2G. Oke, ada satu hal yang saya lupakan di sini. Di sini kan dia seharusnya minus ya. Berarti kan minus K3 X3. Di sini ada minus di sini. Minus K3 X3. Nah, di sini minus dikali lagi ke X2. Maka di sini jadinya positif. Jadi positif di sini. Oke. Nah, ini M2G itu negatif karena dia arahnya ke bawah ya. Saya pindahkan ke kanan. Kan totalnya jadi 0. Tadi 0. Nah, ini saya pindahkan ke kanan, maka dia jadinya M2G. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan kalian kurang paham, coba kalian lakukan sendiri penurunannya. Oke, baik. Mungkin di antara kalian masih bingung, jadi saya akan coba jabarkan untuk yang ketiga nih, sistem ketiga. Kita tahu yang positifnya itu adalah yang atas ini. Saya bisa tulis sebagai, ya ini emang panjang sih. Dikurang
dikali X4 dikurang X3. Kurang X3. Nah, ini dikurang dengan ini. M3G. Nah, ini sama dengan 0. Dan ini bisa saya jabarkan lagi jadi kayak gini. Min K3 X2. Oke. Terus ini ditambah dalam kurung X3 ya. Dalam kurung K3 dikurang K4. Kurang K4. Bukan dikurang, ditambah K4. Nah, tutup kurung X3. Ya, jadi ini masukin ya. K4-nya dimasukin. K3-nya masukin. Oke. Ini positif. Oke, berarti di sini tersisa K4, X4. Dan ini sama dengan M3G. Jadi seperti itu penjabaran. Oke, mungkin masih bingung. Yang sistem keempat, saya jabarkan lagi. Berarti ini K4 dalam kurung X4 dikurang X5 dikurang K5 X5 dikurang X4. Oh, X4 dikurang X3 di sini ya. Sorry. K5 X4 X5 dikurang X4 dan di sini dikurang lagi M4G sama dengan 0. Dan di sini kita bagiin lagi di sini. Jadinya itu di situ adalah min K4 X3 terus ditambah dengan dalam kurung K4 ditambah K5 X4 dan di sini kita kurangi K5 X5 dikurang sama dengan M5G. Nah, untuk yang sistem kelima ini lebih gampang, jadi saya tidak usah turunkan, langsung saja saya tulis. Yaitu adalah K5 X5 dikurang K5 X4 sama dengan M5G. Ada 5 persamaan, 5 variabel, dan di sini M1, M2, M3, M4, M5 itu diketahui. K1, K2, K3, K4, K5 itu diketahui. G-nya diketahui, yang dicari ada X1, X2, X3, X4, X5. Dan ini sangat panjang sekali matriksnya ya. Tapi tidak masalah, ayo kita kerjakan. Ya, mari kita kerjakan. Ini save. No. Kita bikin A itu sama dengan gini. Di yang pertama itu K1 ditambah K2. Ya, saya bikin kayak gini aja. Biar enak. K1 ditambah K2. K1-nya itu adalah 80, K2-nya itu adalah 50. Ya, 130. Untuk X1. Untuk X2, sorry, ini bukan. Untuk X2, dia itu min K2. Min K2. K2-nya itu ini. Ya. Min K2. 50. Min 50. Nah, di sini meskipun dia cuma diikat sama X1, X2, tetap variabel itu harus 5. Maka kita bikin variabel yang ketiga itu 0, keempat itu 0, kelima itu 0. Oke. Selanjutnya,
Ini kita bikin di sistem yang kedua ini adalah, oke, ini harus diperhatikan urutannya ya. Kalau bisa nanti kalau di UTS kalian harus mengurutkannya itu dari X1, X2, X3, X4, X5. Diurutkan dari variabel yang terkecil hingga yang terbesar. Variabel yang pertama hingga yang terakhir. Ya. Jadi hati-hati. Jangan kalian masukkan di sini min K3, kalian tulis di sini min K3 gitu. Kalian ketik min K3 itu salah. Ya. Itu harus min K2. Karena di sini nanti kita kalikan dengan X1, X2, X3, X4, X5. Harus berurutan ya. Oke, di sini K2. Min K2 itu berarti min 50. Min 50. Oke. Di X2 itu adalah K2 ditambah K3. Ini berarti 110. X3 itu adalah min K3, berarti 60. Min 60. Ya. Hah. Oke, nggak ada yang salah. Terus setelah itu, kita lihat di sini tidak ada X1, tapi sudah berurutan. Jadi kita tulis saja di sini X1-nya itu 0. Terus ini K3 itu adalah min K3 berarti 60. Min 60. Terus yang X3-nya itu adalah K3 ditambah K4. K3 tambah K4 itu berarti 130. Dan di sini K4-nya itu adalah min 70. Lanjut yang persamaan keempat. Persamaan yang keempat ini dia tidak ada. Oh, di sini ada yang salah di sini. Ya, persamaan keempat ini tidak ada X1, X2, maka di sini kita bikin 0. Terus dia situ min K4, berarti min 70. Terus K4 tambah K5. K4 tambah K5 berarti ini adalah 120. Terus di sini min K5. Min K5 itu berarti min 0. Oke, selanjutnya kita bikin yang persamaan yang terakhir. K5 dikurang K5 juga. Oke, berarti di sini X4 sama X5. Berarti di sini ada X4 berarti K5. K5-nya itu berapa? 5. Min 55. Tadi min 55 kan? Ya, min 55. 55. Nah, selesai sudah. Kita bikin matriks yang B-nya. B-nya itu sama dengan M1 dikali G. M2 dikali G. Oke, di sini saya akan pakai kalkulator aja. Biar gampang ya saya menulisnya. Dalam hal ini 60 dikali 9,81. Oke, 588,6. Terus ini adalah 70. 686,7. Terus di sini 65. 637,65. Terus di sini 50. 882,9. Terus di sini adalah 85. 833,8. Ya nanti file Word-nya akan saya kasih. Jadi kalian coba sendiri juga ya. Sebelum kalian coba sendiri juga.
Jangan langsung nyontek. Membiasakan diri ya untuk menurunkan persamaannya dan mengetik kodenya seperti apa. Oke, langsung aja kita coba pakai ini aja. Kita copy paste aja biar cepat. Ya, jadi kayak gini ya fisika komputasi ya. Nah, dapat dan hasilnya sama semua. Oke, ini udah berapa menit? Oke, hampir sejam. Gak apa-apa. Kita bahas satu soal lagi. Kita bahas satu soal lagi. Oke, ini nomor 4. No. Kita bahas satu soal lagi. Nah, biasanya soal-soal UTS untuk sistem persamaan tuh seperti ini nih biasanya. Jadi kalau yang ini kan udah dikasih tabel, udah dikasih ini persamaannya. Udah dikasih skematiknya. Tinggal tambah-tambah-tambah aja. Ini juga sama nih, udah dikasih skematiknya seperti apa nih. Ya kan tinggal tambah-tambah, kurang-kurang. Ini apalagi dikasih tabelnya. Dan oh ya, di sini ada kesalahan ya. Di sini bukan berapa banyak logam, plastik dan karet dibutuhkan ya. Ini lebih mengarah ke komponennya itu berapa yang diciptakan, yang dihasilkan. Ya harus ini salah nih. Ya, jadi ini gampang nih harusnya ketiga soal ini. Nah, tapi biasanya sering muncul soal yang seperti ini yang di UTS ini atau soal yang kelima ya. Soal kelima atau enggak yang soal ketiga. Jadi terkadang tuh banyak teman-teman saya yang ngambil fisika komputasi itu suka lupa. Lupa teori dari fisika dari model ini atau model yang ini. Ya, bahkan juga suka lupa dengan model yang ini. Padahal ini kan gampang aja ya. Ini tinggal hukum 2 Newton. Nah, tapi yang ini sama yang ini mereka suka lupa. Saya akan bahas yang soal nomor 4. Untuk soal nomor 5, silakan kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Kita menggunakan hukum Kirchhoff di sini ya. Hukum Kirchhoff. Di sini. Ya, di sini untuk yang loop 1 ya, kita tulis loop 1. Loop yang pertama. Loop 1 itu kita lihat di sini. I1 itu masuk ke 5 volt. Ya, tapi dia masuknya ke kutub yang negatif. Jadi sini kita tulis 5 ya kan. Nah, terus dia masuk ke R 2R sama dengan 2 ohm. Maka di sini kita tulis ditambah 2 I1 ya. Dan di sini kita tambah. Nah, tapi di sini kita harus lihat di sini bahwa si I1-nya itu masuk lewat sini, masuk ke R3. Tapi di saat bersamaan ada juga I2. I2 itu berlawanan dengan I1. Maka kita bisa tulis di sini 3 I1 dikurang I2. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Atau bisa juga kita langsung ubah jadinya kayak gini aja. Ya. 5 I1 kurang 3 I2 sama dengan 5. Selanjutnya, loop yang kedua. Maka di sini kita lihat lagi nih, loop kedua ini dia melewati 4 volt, tapi di minus, yang di minusnya. Berarti di sini adalah min 4 I2 ya. Kita lihat lagi dia di sini apa ya bisa dibilang yaitu melewati R sama dengan 6 ohm, tapi di sini secara bersamaan juga ada
I3, maka di sini bisa saya tuliskan ditambah 6 dalam kurung. Berarti di sini I2 dikurang I3 ya. Itu terus kita tambah lagi dengan, nah ini tadi I2-nya ketemu dengan I1, maka di sini 3 I2 dikurang I1. Ini sama dengan 0. Maka di sini oke, di sini nggak dikali I2 ya. Ini min 4 tuh yang tegangannya. Nah, dengan demikian bisa saya tulis sebagai berikut. Min 3 I1. Aduh, apa sih ini? Min 3 I1 terus ditambah 9 I2 terus dikurang 6 I3. Ya, ini sama dengan 4. Ini sama dengan 4. Nah, selanjutnya untuk yang loop ketiga bisa kita tuliskan sebagai berikut juga. Ya. Jadi untuk loop yang ketiga dia melewati 6 ya. 6 ohm, tapi ada juga I2 di sini melawan. Maka di sini 6 dalam kurung I3 dikurang I2 terus ini melewati yang 4 ohm, maka di sini ditambah 4 I3 maka di sini dikurang lagi dengan 6 volt di sini 6 volt 6 dikurang lagi oke, di sini plus ya. Dia lewat di sini plus, maka di sini ditambah 5 sama dengan 0. Maka bisa saya tuliskan lagi menjadi min 6 I2 ditambah 10 I3 dan ini sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita bisa bikin matriksnya nih. Kita bisa bikin matriksnya. A itu sama dengan A itu sama dengan 5 dikurang 5 min 3 0 karena I3-nya tidak ada di persamaan 1. Terus min 3 9 min 6. Di sini I1-nya tidak ada jadi 0 min 6 10. Oh ya 10 ya, benar ya. Dia 10 ya. Terus B-nya itu sama dengan B-nya itu adalah 5 4 1. Kita copy lagi. Paste. Gimana hasilnya? Hasilnya juga sama juga. Jadi inilah hasilnya I1, I2, I3-nya berapa. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa nanti biasanya soal-soal UTS yang keluar itu soal-soalnya seperti yang kayak gini-gini nih. Jadi ada sebuah sistem masalah, saya katakan demikian, atau sebuah sistem fisika, terus kita harus solving sistem fisikanya itu dalam bentuk sistem persamaan. Biasanya sudah dikasih tabelnya, sudah dikasih skematiknya seperti ini, atau hanya dikasih diagram seperti ini. Ya, jadi kalian juga harus ingat hukum-hukum yang ada di fisika dasar. Karena ini biasanya hanya fisika dasar doang. Ya, tidak jauh-jauh dari itu.
Oke. Ini udah berapa jam? Udah 1 jam. Oke lah, baiklah. Aku sudahi dulu rekaman hari ini, ya. Jadi intinya itu, kalau kalian ketemu soal sistem persamaan di matriks ini, ya, sistem persamaan di UTS nanti, yang pertama kalian harus tahu sistem persamaannya terlebih dahulu. Dan biasanya itu ada berupa total. Oke. Terus yang kedua, definisikan matriksnya dan selesaikan. Dan di sini kalian tuh sudah enak ya, di apa namanya, sudah dikasih kodenya. Untuk kode eliminasi Gauss akan saya upload di Mas. Jadi kalian tunggu saja, dan video ini juga akan saya upload di YouTube. Nanti saya akan kasih linknya, dan berarti sisa 2 rekaman lagi karena Pak Seno minta asistensi untuk fitting. Jadi nanti hari Sabtu atau hari Minggu akan saya bikin lagi rekamannya. Jadi total ada 4 rekaman. Kalian coba silahkan tonton pembahasan-pembahasan soal-soalnya. Dan nanti sekitar H-2 atau H-1 saya akan coba bikin asistensi secara online, secara langsung, bukan rekaman lagi. Untuk membahas secara langsung tentang beberapa soal-soal yang akan muncul di UTS. Ya, jadi sekian. Jadi kita bertemu lagi di rekaman selanjutnya ya.